Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Dwi Nursanti dengan NPM 235605004 dengan dosen pengampu Bapak M. Iqbal Harori. Di sini saya akan membahas pertemuan ekonomi bisnis dari pertemuan pertama hingga akhir. Di pertemuan pertama membahas pentingnya perekonomian bagi dunia dan Indonesia, serta pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya, penciptaan nilai tambah dan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, masyarakat, dan negara. Hal ini juga berkaitan erat dengan perekonomian nasional, termasuk keputusan anggaran belanja negara dan penentuan besarnya pajak. Di pertemuan kedua, membahas berita konflik Israel-Palestina bagi ekonomi Indonesia. Dampak dari konflik Israel-Palestina ini sangat pengaruh di Indonesia, seperti naiknya harga minyak. Kok bisa? Karena Iran, penghasil minyak dunia, sangat mensupport perlawanan terhadap perlawanan Israel tersebut. Hal ini dapat menjalar ke harga minyak. Sepertiga suplai di dunia dari Timur Tengah, dan hal ini yang membuat harga minyak akan tinggi dan mengancam inflasi. Di pertemuan kelima ini, via Zoom membahas dampak masyarakat Lampung terhadap boikot produk Israel. Seperti beberapa makanan cepat saji seperti McD, KFC, Starbucks, dan lain-lain. Pastinya mereka mengalami penurunan omset yang mengakibatkan PHK. Tetapi dampak positif dari pemboikotan produk ini, yang tadinya konsumen memakai produk Israel beralih memakai produk lokal. Selanjutnya di pertemuan 6 ini membahas bahwa tahu tempe yang berbahan dasar kedelai berasal dari Amerika, yang artinya saat memboikot tahu dan tempe, maka dampak resesi akan sangat mereka rasakan. Namun, masyarakat Indonesia khususnya tempat produksi, dampak boikot ini lebih besar dibandingkan Amerika sendiri. Di pertemuan ketujuh membahas ekonomi hijau. Inovasi teknologi menjadi kunci pendorong ekonomi hijau dan dibahas di dalam channel CNBC Indonesia dengan jurus RI wujudkan ekonomi hijau, yang membahas kolaborasi teknologi untuk mempercepat green economy, yang intinya Indonesia membutuhkan dana besar untuk mencapai net zero emission pada 2060, dan Indonesia baru memenuhi 34% dana tersebut. Hambatan dan tantangan ekonomi hijau bagi Republik Indonesia seperti ketergantungan batu bara, potensi EBT, literasi masyarakat minim, dan biaya investasi. Selanjutnya terakhir di pertemuan ke-8 membahas ekonomi biru. Jika kita lihat Indonesia ini merupakan negara maritim, dan definisi ekonomi biru diterangkan di buku bahwasanya ekonomi biru adalah kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misal, ekonomi biru tak hanya terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, namun bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga Indonesia untuk mempelajari tentang ekonomi biru, dan ekonomi biru ini juga mempengaruhi sistem pangan di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang belibet atau yang kurang dari kata saya. Mohon dimaaf. Terima kasih.